pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Fitnah yang dialamatkan pada saya adalah fitnah yang amat keji. Ibu bilang, benar ada 2 orang ke rumah. Satu mengaku aparat TNI dari Babinsa, satu lagi tidak berseragam, berpakaian seperti warga sipil pada umumnya gitu. Prof, sudah dengar laporan itu, Prof? Padahal Dewan Etiknya sudah nggak ada lagi. Salah alamat. Tidak ada di dunia. Tidak ada di dunia. Ih, cuma di kita. Semalam nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pertanda pertarungan politik menuju istana sudah dimulai. Meski demikian, putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyisakan drama dan intrik politik jelang kontestasi Pilpres 2024. Usai mencopot jabatan Anwar Usman, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dilaporkan sejumlah pihak ke Dewan Etik MK. Di sisi lain, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melkisedek Huang, mengaku diintimidasi oleh oknum aparat karena kritiknya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kita akan bahas selengkapnya dalam The Prime Show. Saya, Abraham Silaban. Hakim Konstitusi Suhartoyo dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman. Pengucapan sumpah jabatan dibacakan Suhartoyo 13 November lalu pukul 10 pagi di gedung MK. Hakim Suhartoyo resmi menjabat Ketua MK masa jabatan 2023-2028. Suhartoyo terpilih sebagai Ketua MK melalui pemilihan musyawarah mufakat dalam rapat pleno hakim tertutup pada 9 November lalu. Suhartoyo menggantikan Anwar Usman yang dipecat Majelis Kehormatan MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat. Usai diberhentikan dari Ketua MK, Anwar Usman tak tinggal diam. Anwar Usman melancarkan serangan balik usai diberhentikan Majelis Kehormatan MK karena diduga terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara terkait batas usia minimal Capres-Cawapres. Anwar Usman juga menduga ada muatan politis dalam putusan Majelis Kehormatan MK. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dalam memutus perkara nomor 90 terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan Anwar Usman dalam batas usia Capres-Cawapres dinilai menguntungkan kemenakannya Gibran Rakabuming Raka untuk ikut meramaikan pemilu 2024 sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia Maju. Sobat, saya Abraham Silaban akan terus menggali dan mendalami dinamika yang terjadi pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot jabatan Anwar Usman. Persoalannya tak hanya ketika Anwar Usman balik melawan dan menuding istilah benturan kepentingan sudah menjadi budaya lama yang pernah ada di era Prof. Jimli Asidiki bahkan Prof. Mahfud MD. Tak hanya itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa ada indikasi ancaman yang didapatkan oleh pengkritik putusan MK, yaitu seorang mahasiswa, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melkisedek Huang, yang menyatakan keluarganya di Pontianak diintimidasi oleh oknum tertentu. Apa betul sesungguhnya? Masih ada dinamika panas yang terjadi pasca putusan di Mahkamah Konstitusi. Saya Abraham Silaban, ikuti saya.
Sobat, saya Abraham Silaban. Kami diterima secara khusus di kediaman Profesor Jimli Asidiki, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memutus Anwar Usman harus dicopot dari jabatannya. Tentu banyak hal yang ingin diberhentikan, jangan dicopot. Oke, diberhentikan, Bro. Pada praktiknya sama saja, Bos. Tapi kita harus tanyakan karena harus menjabat 30 hari ya, Prof ya? Ya, 30 hari. Jadi masih sah kalau saya sebut Ketua Majelis Ya, masih boleh. Ketua Masih MKMK. boleh. Masih boleh, Prof? Ya, walaupun pekerjaannya udah selesai, tapi kan tugasnya memang 30 hari. Oke. Jadi SK-nya masih. SK-nya masih, tugasnya selesai. Ini karena disiasati dengan terobosan putusan untuk pencopotan atau saya kutip tadi pemberhentian jabatan Pak Anwar Usman, atau kalau tadinya PTDH tidak hormat bisa nambah tuh masa jabatan, Bro? Enggak, dia boleh membentuk majelis baru untuk banding. Yang banding, Bro. Nah, itu kan jeruk makan jeruk. Putusan kita tidak dilaksanakan, dia bentuk majelis baru yang tentu yang berpihak kepada dia kan bisa dimentahkan putusan kita. Makanya kita tempuh tidak ekstrim, tidak pemberhentian dari anggota sehingga tidak berlaku itu ketentuan untuk banding. Nah, kita berhentikan dari ketua. Oke, jadi tidak ada kesempatan untuk banding, untuk mengejar bahwa putusan tersebut adalah final dan langsung dieksekusi. Langsung itu kita akali begitu. Oke, kalau istilah jeruk makan jeruk itu, bukankah kemudian MK itu juga dinilai demikian, Prof? Ya, yang melantik kan tadi kan yang melantiknya dia Pak Anwar Usman. Kemudian malah yang dicopot jabatannya dia juga oleh Prof Jimli dan kawan-kawan gitu. Ya, saya kan diminta semula itu saya tidak mau, saya menolak macam-macam alasan, tapi dibujuk karena saya ini pendiri, ya kan, mantan ketua yang pertama, sehingga kira-kira ya di bayangannya itu saya itu tidak akan pekewuh gitu loh, tegas saja, ya kan. Kalau yang salah kita bilang salah, dan memang betul itu sikap saya dari dulu begitu. Nah, sehingga nggak ada masalah walaupun ketua yang ngangkat kita, ketuanya juga kita berhentiin, so what, kan memang aturannya begitu dan pembuktiannya ternyata memang pelanggaran. Tapi prakteknya memang lazim demikian ya, Prof ya. Artinya MK itu memang secara independen dan dalam tanda kutip ya netral ya, Prof, untuk kemudian mengadili hakim-hakim konstitusi itu. Harusnya begitu. Oke. Prof, kalau kemudian disinyalir dari awal prosesnya berlangsung dan lain sebagainya, banyak yang mencurigai Prof Jimli. Bukan hanya soal jeruk makan jeruk, dilantik oleh Pak Anwar Usman, kemudian mengadili dirinya sendiri sebagai seorang terlapor dalam kasus itu. Prof juga bahkan 99-nya loh. 99 jadi terlapor semua. Betul. Ada 21 laporan ya, Prof. Dan 99-nya kita kasih sanksi, semua terbukti melanggar kode etik. Walau ada yang ringan, teguran gitu kan. Teguran kolektif namanya kita bikin. Termasuk Pak Wahidudin Adams juga ya. Jadi kita berdebat, akhirnya dia sepakat menegur dirinya sendiri. Nah, gitu. Ini menarik. Jadi saya bilang ini bagus, ini bisa lifetime achievement, menjelang pensiun dia menegur dirinya sendiri. Artinya autokritik itu, dia legowo bahwa dia legowo. Oke, dia ikut mutus. Jangan-jangan karena tegurannya lisan, Prof, untuk yang bersangkutan. Ya, tapi tetap itu kesimpulannya melanggar kode etik, terbukti melanggar walaupun ringan. Ya kan, karena ada pembiaran, ada kebocoran yang apa namanya, itu kan pelanggaran serius. Rapat hakim yang harusnya tidak dibicarakan di ranah publik. Ya, dan itu kita tidak menemukan bukti siapa, ya. Tapi kan ada ibaratnya kalau pidana ada kejahatan, tapi penjahatnya nggak ketemu. Tapi kan ada pelanggaran, ya kan, secara bersama-sama. Karena semuanya itu diperiksa, nggak ada yang ngaku. Tapi Prof, kritik terhadap Prof Jimli juga, keraguan-raguan terhadap Prof Jimli juga dikaitkan dengan Prof Jimli
dianggap memiliki benturan kepentingan juga karena anak Prof. Jimli yang merupakan bagian dari Gerindra gitu. Iya, Gimana memang. Prof menjawabnya? Dulu dia pernah jadi caleg tapi kan tidak terpilih. Sekarang ini enggak lagi, dan hak setiap orang untuk punya preferensi politik. Semua pelapor itu punya preferensi politik. Yang penting kita perdebatan akal sehat. Nah, nanti kita buktikan. Lihat deh putusannya, kalau Anda curiga sama saya, lihat aja. Buktinya mereka tepuk tangan semuanya. Oke. Tapi lepas dari tepuk tangan ada juga yang kecewa, bahkan banyak. melaporkan Prof. Jimli Iya, biasa. ke Dewan Etik ya, Prof. Sudah dengar laporan itu, Prof? Padahal Dewan Etiknya sudah nggak ada lagi. Yang ada MK. Berarti salah alamat ini, Prof? Salah alamat. Laporan salah alamat. Ya. Nah, Jadi pelapor itu ada berpihak ke sini, ada yang berpihak ke sini. Jadi selama tahun terakhir masyarakat politik ini sudah belah 3, 5 bahkan. Kubu kanan, kubu kiri, kubu tengah, dan in between di antara dua. Jadi 5, ya kan? Yang netral tuh tetap ada. Nah, tapi bisa kelihatan, oh dia menjadi pelapor, yang dilaporkannya Arif Hidayat, oh yang ini melaporkan Saldi, oh yang ini melaporkan Anwar, kan udah kelihatan, kebaca gitu. jadi kira-kira yang melaporkan Prof kubu yang mana nih? Ya kira-kira yang tidak puas dengan Anwar di dua kemungkinan. Ada yang tidak puas karena terlalu ringan, ya kan? Maunya dipecat dari anggota. Itu satu kubu. Kubu yang lain melihat bahwa ini, waduh, ini harus dibela ini. Sebab kalau dipecat dengan ekstrim, dia berhak untuk bela diri di majelis banding. Nah, jadi ada 2. Kira-kira yang membela Anwar Usman begitu. Nah, kebetulan yang mengajukan itu yang melaporkan Saldi Isra dan Arif. Ini kan udah kelihatan. Oke, jadi bisa dipetakan Gitu sendiri ya, loh, Prof iya. ya. Tapi Nah, lepas dari itu, pokok perkara pelaporan sendiri, Prof Enggak. sudah dengar yang disebutkan Enggak. bahwa membocorkan Nggak perlu. Pak Anwar Usman dianggap Kan sudah putusan bersalah sebelum sudah. putusan dibacakan, Prof. Putusan sudah. Dan putusan itu ya tentu menimbulkan kontroversi, nggak apa-apa. Yang penting ini menenangkan pelan-pelan, nggak langsung selesai. Yang penting kedua adalah putusan itu sudah ditaati baik oleh Anwar Usman maupun 8 hakim lainnya. Buktinya mereka sudah mengadakan pemilihan. Tapi Prof, sampai saat ini belum bisa membuka secara detail siapa pihak dari luar yang mengintervensi perkara nomor 90 itu.